Hai Kepi, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan Kepi, jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan cuma ngabarin kalau di penghujung tahun 2024 ini gue punya program untuk bacain juga prediksi 2025 untuk semua zodiak ya. Nah, jadi kalau kalian ada yang tertarik untuk personal atau private reading sama gue, sebelum tahun 2025 akan ada diskon 20% ya. Untuk berapa sih harganya? Dicek aja di box description gue, itu ada link ke WA gue, bas gue aja, oke? Langsung aja. Di bulan Desember ini ada terakhir di penghujung ada new moon di Capricorn, ya kan? Anyway, langsung aja. Apa yang Capricorn perlu ketahui di bulan Desember 2024? Capricorn Desember 2024. Apa yang Capricorn perlu ketahui? The Star. Minggu pertama, Two of Pentacles. Challenge-nya The Hierophant. Minggu kedua, The Devil. Challenge-nya The Word. Minggu ketiga, Nine of Swords. Challenge-nya Six of Wands. Minggu keempat, The Empress. Challenge-nya Ace of Pentacles. Saran dan petunjuk untuk Happy lakukan di bulan Desember. Seven of Swords. Under the deck. Two of Cups. Kayaknya bakalan ada yang merit nih. Ya, ada kontrak lah ya. Anyway, energi awal, tema energi kalian di bulan Desember. The Star. Energinya Aquarius. Energi Aquarius. Kan ada Pluto di Aquarius ya. Kan Pluto udah nggak di Capricorn ya, gitu. Ada Pluto di Aquarius. Yang mana pada tanggal 7 Venus masuk ke Aquarius dan bersanding dengan Pluto. Pluto itu kan si siapa namanya? Si transformasi itu ya kan. Sedangkan Venus itu kan tentang relationship. Ya, relationship, money, value, harmony ya kan. Tapi dia lagi bergaul dengan Pluto di Aquarius. Yang mana nanti tanggal 7 itu ya, bahkan belasan sebelum full moon, sebelum energi purnama di Gemini dan sebelum Mercury direct di Sagittarius, itu ada energi Mars yang retrograde beroposisi dengan Venus di Aqua. Marsnya retrograde di Leo. Nah, karena energi si star ini ya, the star ini adalah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Terkabul, kayak gitu. Terkabul, ya kan? Tapi ada tapinya.
Ya kita lihat aja ya prosesnya kalian. Minggu pertama, Two of Pentacles. Ini energinya kalian sendiri, Capi. Ya. Kalian lagi juggling, kalian lagi mempertimbangkan antara dua hal yang sifatnya penting buat kalian, bernilai buat kalian. Ya. Ini masalah komitmen sih, karena challenge-nya adalah si The Hierophant. The Hierophant ini kan tentang komitmen, tentang pernikahan, tentang kontrak, tentang tradisi, ya. Ini energi Taurus, dan di Taurus masih ada si Uranus, ya, masih ada Uranus. Buat Capi, ini tentang enaknya merit nggak ya gitu, merit nggak ya gitu. Nah, kalian lagi mempertimbangkan itu. Sesuai nggak sih ini kalau gue merit tuh sesuai sama jalan gue apa enggak? Ya, aku Capi. Sesuai dengan apa yang kalian sedang bangun nggak? Reputasi kalian nggak? Sebelum gue berangkat ke mana namanya, ke energi-energi yang energi minggu kedua, ya, gue mau jelasin sedikit tentang New Moon di Sagittarius dan Merkuri yang retrograde di Sagittarius itu juga oposisi dengan Jupiter di Gemini yang juga retrograde. Itu energinya adalah overthinking ya, sangat-sangat overthinking. Jadi energinya adalah untuk tidak terlalu percaya dengan apapun yang terbersit di pikiran kita, oke? Dan Merkuri yang retrograde itu sendiri disarankan untuk lebih fokus kepada detail, ya. Umpamanya mau traveling atau mau taken kontrak, ya, coba fokus ke detail, karena biasanya di dalam masa-masa Merkuri retrograde tidak disarankan untuk travel, ya kan, tidak disarankan untuk sign kontrak gitu. Bukannya nggak boleh, tapi jangan lupa untuk lihat secara detail gitu, jangan sampai itu malah jadi bumerang gitu. Jadi pay attention to details, ya. Dan tanggal 4 itu energinya matahari dan Merkuri square atau enggak konflik dengan si Saturn, ya. Saturn di Pisces. Nah, matahari di Sagittarius. Artinya ketidakjelasan ya. Istilahnya si Saturn itu kan selalu nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya nggak jelas. Jadi dia selalu pinginnya segala sesuatu itu jelas, clear gitu kan, certain gitu. Kalau nggak mendingin kayak gini aja deh, gitu lah. Sedangkan Sagittarius itu energinya adalah selalu untuk menjadi yang lebih baik, untuk mendapatkan yang lebih baik. Lebih baik di sini karena Sagittarius buat Capricorn itu ada di rumah ke-12. Tentang kegelapan itu sendiri, tentang ketidaktahuan itu sendiri gitu loh. Dan matahari ada di situ. Sebenarnya kalian udah dapat kejelasan sih tentang hal-hal yang sifatnya selama ini mungkin kalian nggak tahu gitu ya. Ini dengan konflik dengan Saturn yang ada di Pisces, nah, itu kalian akan lebih bisa melihat lagi detail dan
apa yang menyebabkan keterlambatan, delay. Yang aturannya udah gue lakukan 3-4 bulan yang lalu sampai sekarang masih belum melakukan. Nah, itu dicek. Kalau emang bisa dilakukan ya lakukan aja gitu. Kalau yang selama tertunda lebih tepatnya delay itu. Dari tadi gue nyari ya kan apa sih bahasa Indonesianya delay? Tertunda. Yang sempat tertunda ya itu energinya untuk rework. Coba dilakukan gitu. Nah, tanggal 6 si Mars yang ada di Leo itu officially retrograde. Jadi banyak yang retrograde di bulan ini. Ya. Mungkin buat Capricorn mungkin nggak terlalu berdampak ya, nggak terlalu berdampak mungkin. Tapi yang jelas Mars di Leo itu buat Capi berdampaknya di bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, hal-hal yang sifatnya milik bersama atau bahkan kalian sedang mengelola hal-hal yang sifatnya bukan milik kalian. Ya. Itu mungkin kalian ada rasa ingin melakukan sesuatu kreativitas ya atau mengekspresikan sesuatu yang memang kalian butuhkan kalian ngerasa butuh untuk dikerjakan gitu, dilakukan, itu akan tertunda karena ada konflik secara energi. Itu ada konflik dengan Mars yang oposisi dengan si Venus tadi yang ada di Aquarius ya. Dan bersanding dengan si Pluto. Jadi nggak sesuai dengan, jadi apa yang kalian merasa butuh untuk kalian lakukan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kalian selama ini pegang gitu loh. Nilai-nilai atau prinsip yang itu udah menjadi kalian jaga selalu gitu kan. Itu ada konflik di situ. Jadi kalian diminta untuk delay lagi gitu, delay lagi. Itu tanggal 6 dan 7 ya. Energinya, dan tanggal 8-nya Neptunnya direct di Pisces. Nah, di situ kalian akan lebih bisa bisa memilih. Kalian akan lebih bisa memilih dari tanggal 8 dan berikutnya tuh kalian akan lebih kalian akan dapat kejelasan ya, kalian akan diminta untuk lebih fleksibel. Dan kalian akan dikasih kejelasan tentang jalan yang memang lebih sesuai dengan kalian secara spiritual ya. Yang sangat mungkin yang sesuai itu nggak selalu sesuai dengan norma-norma yang ada. Bisa jadi nggak sesuai, tapi yang sesuai dengan kalian secara spiritual. Karena Neptune di Pisces dan Saturn juga ada di Pisces. Jadi secara spiritual kita grounded, membumi. Oke. Anyway, minggu kedua, ini energi kalian lagi nih. Yang jelas Capricorn sangat-sangat in tune di bulan Desember ya kan, karena Capricorn ada yang ulang tahun juga kan di bulan Desember ya, selamat ulang tahun ya kan. Kalian dapat the devil. Energi kalian sendiri. Jadi balik lagi, Capricorn kan ruler planetnya si Saturn deh. Kalian akan agak stubborn, keras kepala dengan pedoman atau prinsip atau nilai yang kalian pegang. Tentang ketidakjelasan itu yang kalian akan sulit terima. Kalian ingin segala sesuatunya itu jelas gitu, ya kan? Dan energi the devil itu adalah kalian tergantung akan kejelasan itu sendiri. Jadi kalau kalian nggak kalian kayak ikan di darat, gimana sih? Di saat sesuatu itu nggak jelas itu kalian benci mungkin ya, nggak suka. Jadi kalian sangat depend, sangat bergantung pada yang hal-hal yang sifatnya jelas.
Saturn di Pisces. Ya. Dan ya, challenge-nya adalah the word. Ini energi Aquarius. Siklus yang sudah berakhir. Dan lagi-lagi Pluto udah nggak di Capricorn, artinya kan udah selesai. Kenapa harus diungkit-ungkit lagi gitu? Kalau ingin adanya perubahan, ya kan? Kalau kalian ingin memulai yang baru, ya mulailah, gitu kan? Kalian masih bergantung, istilahnya energi kalian masih ada yang lama. Jadi ini ya sama nih the star ya. Keinginan kalian terwujud, tapi kalian diminta untuk cleansing ya, membersihkan energi-energi kalian yang sudah lagi nggak sesuai. Itu ditinggalkan ya, yang sudah selesai itu ditinggalkan. Sehingga kalian bisa mewujudkan keinginan kalian itu, harapan-harapan kalian itu menjadi nyata gitu, ya kan? Terus jadi kalian masih terikat bahkan dengan nilai-nilai lama. Dan tanggal 15 pertengahan bulan itu kan ada purnama di Gemini, dan bersamaan dengan itu juga ada Merkuri yang selesai retrograde-nya, dia direct ya di Sagittarius tetap. Dan bersamaan itu juga si Merkuri ini nge-support Mars. Training dengan Mars di Leo. Oke. Artinya Merkuri yang Sagittarius, jadi ini di saat full moon ini, purnama di Gemini ini, kalian akan dapatkan kejelasan, informasi-informasi gitu kan, yang selama ini kalian nggak lihat gitu. Jadi kalian akan dapat kemungkinan dapatkan pencerahan atau penjelasan tentang hal-hal yang ini bikin bulat selama dari awal bulan sampai pertengahan bulan ini, bikin kalian agak-agak bulat gitu, agak-agak ruwet mungkin. Ya kalian akan dapat penjelasan tentang itu ya. Karena Merkurinya direct. Merkuri kan tentang persepsi, tentang perspektif, tentang intelektual, juga tentang komunikasi. Ya, kalian akan dapat jawaban atau dapat kejelasan ya tentang kenapa sih energi yang bulat. Minggu ketiga kalian dapat Nine of Swords, energi Gemini. Ini lagi-lagi ini Jupiter di Gemini ya, karena ini energi Gemini ya. Buat Leo, kalian khawatir atau cemas terhadap lingkungan sekitar kalian, atau network kalian, atau pertemanan kalian. Jupiter di Gemini itu overthinkingnya sangat-sangat overloaded ya, sangat-sangat berlebihan. Nah, challenge-nya adalah Six of Wands. Kalian kayak butuh pengakuan, butuh diakui secara kreativitas, mungkin ekspresif. Bagaimana kalian mengekspresikan? Anyway, ini kan energi Leo ya. Kalian khawatir, ini juga bisa jadi tentang joint venture ya, kolaborasi, partnership
ya, kerjasama antara secara profesional ya, mungkin beberapa dari kalian minta atau ya mungkin ini tentang relationship ya. Jadi kalian khawatir tentang bagaimana kalau umpamanya kalau relationship itu kalian hidup bersama tuh kayak gimana gitu. Kalian udah agak-agak gitu. Khawatir. Challenge-nya adalah keinginan kalian untuk diakui atau keinginan kalian untuk bisa berekspresi. Wow. Karena ini energi Leo ya, tanggal itu ada yang tadi gue bilang Mars oposisi dengan Venus ya. Kalian khawatir kalau kalian nggak bisa fleksibel gitu loh. Jadi kalian nih sebenarnya, jadi dengan Mars yang retrograde di Leo itu kalian diminta, bahkan dipaksa secara energi semesta itu, kalian dipaksa untuk lebih bisa menerima dan mendengarkan dibanding bertindak gitu. Untuk lebih fokus dengan intensi kalian, jangan bertindak dulu, makanya ada delay ya, untuk melihat lagi nilai-nilai yang memang kalian pegang. Kalau itu sesuai sama kalian atau enggak, atau setidaknya sebulan yang lalu mungkin nggak sesuai, tapi sekarang mungkin sebenarnya sesuai, tapi karena kalian terlalu bergantung pada nilai-nilai yang lama gitu kan, kalian masih pegang nilai-nilai yang lama yang sebenarnya udah nggak sesuai lagi sama kalian, tapi kalian belum menyadari itu, jadi kalian masih berpegang pada nilai-nilai lama gitu. Jadi kecemasan kalian itu karena kalian berpegang pada nilai-nilai yang sebenarnya udah nggak sesuai lagi sama kalian. Gue bulet nggak sih? Semoga enggak ya. Ya. Kurang lebih gitu deh. Semoga lo ngerti. Anyway, minggu keempat di Empress. Ini energi Venus. Nggak perlu kan gue jelasin lagi. Baru gue jelasin gitu kan. Mars oposisi dengan Venus. Venus di Aquarius. Ini kalian siap loh. Untuk memulai sesuatu yang baru, ya kan? Challenge-nya adalah Ace of Pentacles, ya kan? Kontrak itu sendiri, tawaran untuk merit mungkin, ya kan? Buat apa sih khawatir, ya kan, cemas? Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa banget untuk cemas. Nggak apa-apa. Ya, karena memang kan sebenarnya tekad kita tuh kan selalu diuji. Beneran gak sih ini yang gue mau gitu kan. Jadi memang di minggu ketiga buat kalian untuk lebih fokus pada heart space ya, hati kalian. Kalian ready kok. Nah, saran dan petunjuk untuk Capricorn. Oh ya, wait. Ada minggu terakhir di penghujung tuh tanggal 30 ada New Moon di Capricorn kan. Ada baiknya itu kita sebelum bahkan sebelum dari tanggal 30 itu ya, itu kan biasanya New Moon itu energinya dari sejak 2 hari sebelumnya sudah kita bisa rasakan ya. Udah kita bisa rasakan energinya. Nah, itu digunakan sebaik-baiknya untuk merevisi ya jalan yang kita ambil atau pilih selama tahun 2024 ini, dan melihat lagi sejauh apa kita sudah melangkah, ya kan? Dan bagaimana situasinya atau kondisi kita saat ini untuk bisa kita membangun niat atau intensi pada tahun 2025. Nah,
Jadi di situ new moon di Capricorn itu kan tentang building ya, membangun struktur baru gitu kan. Struktur. Nah, kita lebih jelas dengan intensi kita sendiri dalam membangun dalam menyongsong 2025 kalau lebih gitu. Nah, saran dan petunjuk untuk Capi lakukan adalah Seven of Swords. Jadilah yang agak-agak licik. Disaranin untuk jadi licik ya kan? Licik halal nggak sih? Nggak ada yang namanya ya licik atau bersiasat ya. Bersiasat untuk untuk menggunakan siasat. Ini energi Aquarius lagi. Gunakan siasatmu kan, gunakan siasatmu untuk mencapai apapun yang, jadi nggak masalah sih ya kan, berstrategi, menyusun siasat dan strategi ya kan, untuk mencapai goal kita ya kan. Jadi ini membangun nilai-nilai kalian sendiri lebih tepatnya ya, karena ini energi Aquarius, dan untuk menciptakan perubahan itu sendiri. Alam bawah sadar kalian, Two of Cups, energinya Cancer. Oh ya, Mars retrograde itu nanti tanggal kan di Leo. Ya, nanti tanggal 6 Januari dia masuk ke Cancer, mundur ke Cancer tanggal 6 dan akan stay di Cancer sampai pertengahan Februari. Lebih tepatnya 17 derajat di Cancer. Buat Capricorn itu lagi-lagi tentang relationship. Jadi mungkin ini tentang pernikahan di akhir bulan Januari atau Februari ya kan, nyusun pernikahan ayah atau kontrak kerja ya. Lagi-lagi ini general reading, jadi kalau kalian butuh private reading monggo 20% diskon selama masih tahun 2024. Satu kartu untuk Capricorn di bulan Desember 2024 dari The Wisdom of the Oracle. Satu kartu untuk Capricorn. Yang, not yin, yang, sikap. Ini maskulin ya, energi maskulin, sikap. Dan ini energi Mars energi di Leo, ya kan? Jadi tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, ya kan? Dilihat lagi, karena memang nanti oh ya, tanggal 29 Desember ya, itu ada Chiron yang direct di Aries. Buat Capi di rumah. Jadi masalah rumah tangga, rumah, properti, entah itu stabilitas emosional kalian, tradisi, ya. Itu coba kalian lihat lagi ke belakang. Waktu ada gerhana matahari di bulan April tahun 2024 ya. Itu ada kejadian apa? Ya. Kalian lihat itu untuk supaya kalian bisa ngeliat lagi apa yang udah kalian healing, apa yang sudah kalian lakukan untuk healing dari itu. Jadi ada kejadian apa di bulan April itu sampai akhir bulan itu, sampai new moon di Capricorn ya, apa yang perlu dipahami sejauh mana. Dan pas tanggal 24 Desember itu ada Saturn yang konflik dengan Jupiter. Saturn yang konflik dengan Jupiter itu bagaimana persepsi kalian ya tentang keharusan yang kalian lakukan dalam keseharian kalian.
kalian kan sangat keras sama diri kalian sendiri kan, entah itu dalam pekerjaan dan segala macam itulah ya. Itu akan ada konflik ya. Kalian dengan energi itu diminta untuk lebih fleksibel, tapi tetap fokus pada intensi kalian atau niat kalian. Nah, karena ini itu akan terus-terusan energinya itu ya, itu nggak akan berubah, ada perubahan sampai 1 tahun ke depan, sampai November tahun 2025. Dia nggak akan, dia masih di situ. Maksudnya dia keluar masuk gitu loh, energinya masih akan ada terus. Dia nggak akan rilis dengan sendirinya gitu loh. Ya. Jadi ya, lagi-lagi kalian diminta untuk tahan diri ya, untuk clearing energi yang memang sudah nggak sesuai. Ya. Dengan energi Mars retrograde ya, kalian diminta untuk lebih diam, untuk lebih mendengar atau bahkan menerima. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.